Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Untuk materi pendidikan al-Islam kali ini, kita masuk pada bab keempat ibadah, yaitu tentang bersuci dari hadas besar. Dalil pokok tentang bersuci ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Shadaqallahul azim. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya untuk melakukan sholat, tawaf ketika haji, dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi seseorang yang tidak dalam keadaan wudhu atau karena belum wudhu atau batal dari wudhunya, seperti misalnya buang air besar, buang air kecil, keluar angin atau kentut, dan hal lainnya yang membatalkan wudhu. Cara bersuci dari hadas kecil ini yaitu cukup dengan berwudhu atau tayamum jika tidak ada air. Hadas besar yaitu kondisi seseorang dalam keadaan junub. Junub artinya keadaan yang mengharuskan untuk mandi wajib karena sebab-sebab tertentu. Berikut ini adalah beberapa macam keadaan seseorang dalam keadaan atau kondisi berhadas besar atau junub karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah keluarnya air mani. Bagi anak laki-laki, keluar mani sudah menjadi salah satu tanda baliknya atau kedewasaan seseorang. Keluarnya air mani pada anak laki-laki biasanya terjadi pada waktu sedang bermimpi, sehingga sering disebut dengan mimpi basah. Nah, pada saat inilah diharuskan untuk segera mandi wajib sebagai cara untuk bersuci. Yang kedua, sebab karena junub atau hadas besar disebabkan karena haid atau datang bulan. Haid adalah darah kotor yang keluar dari seorang wanita setiap bulannya, yang lama waktunya biasanya 1 minggu. Darah kotor atau haid ini yang keluar dari seorang wanita menjadi salah satu tanda baliknya anak perempuan. Jika darah haid sudah berhenti, maka harus mandi wajib untuk bersuci sebelum melakukan sholat dan ibadah yang lain. Yang ketiga adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan atau setelah persalinan. Lamanya biasanya sekitar sampai 40 hari. Jika darah ini sudah berhenti, maka seorang wanita tersebut wajib bersuci dengan cara mandi wajib sebelum memulai sholat dan ibadah lainnya. Yang keempat adalah jima. Jima adalah hubungan badan antara suami dan istri. Berikut adalah dalil tentang kewajiban mandi ketika dalam keadaan junub. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub, maka mandilah. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Berikut adalah tata cara bersuci dari hadas besar. Nah, cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Adapun tata caranya sebagai berikut, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah niat. Sebelum memulai mandi wajib, berniat dalam hati dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena niat merupakan pembeda antara mandi biasa dengan mandi wajib. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan.
Sebelum kedua tangan dimasukkan ke dalam air, maka cucilah terlebih dahulu kedua tangan sebanyak 3 kali supaya kotoran yang ada di tangan menjadi bersih. Yang ketiga, mencuci kemaluan. Setelah kedua telapak tangan dicuci dan bersih, kemudian mencuci kemaluan dengan menggunakan tangan kiri dan tidak boleh menggunakan dengan tangan kanan. Yang keempat, menggosok telapak tangan kiri. Telapak tangan kiri yang digunakan untuk membersihkan kemaluan tadi, maka dibersihkan dengan menggunakan tanah atau dengan menggunakan sabun. Yang kelima, berwudu. Berwudu seperti wudu biasa ketika akan melaksanakan sholat. Kemudian yang keenam, menyela-nyela pangkal rambut. Pangkal rambut atau kulit kepala di sela-sela atau diusap dengan menggunakan jari jemari kita sampai kulit kepala terasa basah. Yang ketujuh, menuangkan air ke kepala. Sebelum air diguyur ke seluruh tubuh, maka terlebih dahulu kita tuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Air yang diguyurkan ke seluruh tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Yang kesembilan atau terakhir adalah mencuci kedua kaki. Jika air sudah diguyurkan secara merata ke seluruh tubuh, maka yang terakhir adalah mencuci kedua kaki kita. Demikianlah tadi beberapa hal tentang hadas besar atau cara mensucikan diri ketika berhadas besar atau dalam keadaan junub. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.